Halo, nama saya Safadara Ilona dari Geologi 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan cara penggunaan kompas geologi untuk mengukur orientasi dari struktur bidang, struktur garis, dan struktur garis dalam bidang. Di sini pertama kita akan mengukur orientasi dari struktur bidang. Di sini kalau kita lihat permukaan bidangnya tidak rata, jadi kita menggunakan bantuan papan jalan untuk mencari orientasi rata-rata dari permukaan bidang ini. Kita letakkan papan jalannya pada permukaan bidang. Kemudian sekarang kita akan mencari orientasi yang pertama itu strike dari bidang ini. Kita menggunakan bagian tepi dari is kompas. Kita tempelkan bagian tepi sebelah is kompas pada bidang, kemudian kita putar-putar hingga bullseye pada kompas ini level. Di sini sudah level. Kalau kita lihat orientasi dari strike adalah north 160 derajat east. Kemudian kita tandai dengan pensil bagian strike-nya. Dan kita buat garis tegak lurus terhadap strike sebagai deep direction-nya ke arah penujaman. Kemudian kita akan mencari dip dari bidang ini. Pertama, klinometer ini harus kita pastikan ada pada 0 derajat. Kemudian kita menggunakan bagian west dari kompas. Kita letakkan 90 derajat terhadap arah strike tadi. Dan kita atur sampai klinometernya ini level. Kita bisa putar jarum belakang kompasnya sampai klinometer level. Di sini klinometernya sudah level, kita lihat dia menunjukkan dipnya itu besarnya 10 derajat. Berarti orientasi dari struktur bidang pertama yang kita temui adalah north 160 derajat east dengan dip 10 derajat. Selanjutnya struktur bidang yang kedua. Di sini kalau kita lihat permukaan bidangnya cukup rata, jadi kita tidak perlu menggunakan bantuan dari papan jalan. Yang pertama kita akan ukur strike-nya menggunakan bagian sisi east dari kompas, tapi bagian east ini kita tempelkan pada bidangnya. Kemudian kita atur sedemikian rupa hingga bullseye level. Di sini bullseye sudah level, kita ketemu orientasi dari strike adalah north 225 derajat east. Kemudian kita tandai dengan pensil strike-nya. Dan kemudian kita gambarkan garis tegak lurus dari strike untuk deep direction-nya ke arah penujaman. Dan selanjutnya kita ukur dipnya. Sebelumnya pastikan klinometernya ini sudah ada pada 0 derajat. Dan kita tempelkan sisi west kompas pada searah deep direction tadi, tegak lurus dari strike. Dan kita atur jarum belakang dari klinometernya sampai klinometernya ini level. Jadi bisa kita putar jarumnya. Di sini klinometernya sudah level. Dan kita dapati besar dari dipnya adalah 70 derajat. Jadi untuk struktur bidang yang kedua, kita mendapatkan orientasinya adalah north 225 derajat east dengan dip 70 derajat. Selanjutnya struktur bidang yang ketiga, di sini juga permukaannya rata, jadi kita tidak perlu menggunakan bantuan papan jalan. Di sini kita akan mulai mengukur strike-nya menggunakan sisi east dari kompas. Kita letakkan sisi east kompasnya ini pada permukaan bidang. Kemudian kita atur posisi kompasnya hingga bullseye level. Di sini bullseye-nya sudah level dan kita lihat orientasi dari strike-nya itu adalah north 220 derajat east.
Kemudian bisa kita tandai dengan pensil untuk arah strike-nya. Dan kita gambarkan garis tegak lurus dari strike arah penujaman untuk deep direction-nya. Dan di sini kita ukur dip-nya. Pertama-tama pastikan lagi klinometernya jarumnya itu menunjukkan angka 0. Baru kemudian kita tempelkan sisi west kompas pada bidang tersebut mengikuti arah deep direction-nya, dan kita putar jarum belakang kompas untuk mengatur klinometernya sampai klinometer ini level. Di sini klinometer level dan kita lihat besar dip yang ditujukan adalah 6 derajat. Jadi untuk struktur bidang nomor 3 ini kita temukan orientasinya adalah north 220 derajat east dengan dip 6 derajat. Kemudian ini adalah struktur bidang yang keempat. Di sini kalau kita lihat permukaannya juga rata, jadi tidak perlu menggunakan bantuan papan jalan. Kita bisa langsung mengukur strike-nya menggunakan sisi east dari kompas. Jadi di sini sisi east kita tempelkan pada bidang. Kemudian kita atur supaya bullseye-nya level. Di sini kita dapati bullseye-nya sudah level dan menunjukkan orientasi north 208 derajat east. Kemudian kita bisa tandai arah dari strike ini. Dan kita gambarkan garis tegak lurus dari strike untuk deep direction-nya. Dan di sini klinometernya kita set supaya dia ada di 0 derajat dulu. Kemudian setelah sudah sampai 0 derajat klinometernya, kita bisa tempelkan bagian west kompas searah dengan deep direction-nya untuk mencari dip. Kita bisa putar jarum belakang kompasnya sampai klinometer ini level. Ya, di sini klinometernya sudah level dan menunjukkan besar dipnya itu 75 derajat. Jadi di sini kita mendapati orientasi dari struktur bidang nomor 4 adalah north 208 derajat east dengan dip 75 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur struktur bidang nomor 5. Jadi di sini kalau kita lihat permukaan bidangnya tidak terlalu rata, jadi kita menggunakan bantuan papan jalan untuk mencari orientasi rata-rata dari permukaan bidangnya. Kita letakkan papan jalannya pada bidang, dan kemudian kita bisa langsung mengukur strike-nya dengan menggunakan bagian east dari kompas. Kita tempelkan bagian tepi east pada kompas, pastikan seluruh tepinya ini menempel pada bidang. Kemudian kita bisa gerak-gerakan kompasnya hingga bullseye-nya ini level. Di sini bullseye sudah level dan menunjukkan orientasi strike north 269 derajat east. Kita tandai dengan pensil. Kemudian kita gambarkan garis tegak lurus dari strike searah dengan penujaman, yaitu deep direction-nya. Dan kita set klinometernya ini supaya dia ada di angka 0 dulu. Kemudian baru kita tempelkan bagian west pada kompas searah dengan deep direction atau tegak lurus dengan strike. Kemudian kita bisa atur jarum dari klinometernya sampai klinometer level untuk mencari dip. Di sini sudah level dan kita lihat bahwa orientasi dari dipnya adalah 10 derajat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa struktur bidang nomor 5 memiliki orientasi north 269 derajat east dengan dip 10 derajat. Selanjutnya adalah struktur bidang nomor 6. Di sini permukaannya juga cukup rata, jadi kita tidak perlu menggunakan bantuan papan jalan. Kita langsung mengukur orientasi dari strike-nya dengan cara menempelkan sisi east kompas pada permukaan bidang. Kemudian kita atur kompasnya sehingga bullseye-nya level.
Di sini bullseye-nya sudah level dan menunjukkan orientasi north 300 derajat east. Kemudian kita tandai dengan pensil strike-nya. Dan kita gambarkan tegak lurus dari strike arah penujuan untuk deep direction-nya. Kemudian kita set supaya clinometernya ini ada pada 0 derajat. Jika sudah, kita bisa langsung mengukur deep-nya dengan menempelkan bagian west pada kompas searah dengan deep direction. Dan kita bisa putar jarum clinometernya hingga clinometernya ini level untuk menentukan deep-nya. Di sini clinometernya sudah level dan kita bisa lihat kalau besar deep-nya itu adalah 35 derajat. Jadi orientasi untuk struktur bidang nomor 6 adalah north 300 derajat east dengan deep 35 derajat. Kemudian ini adalah struktur bidang nomor 7. Di sini kalau kita lihat permukaannya rata, jadi kita tidak perlu menggunakan bantuan papan jalan dan bisa kita langsung ukur orientasinya. Di sini pertama kita ukur strike-nya dengan cara menempelkan bagian east kompas pada permukaan bidang. Kemudian kita atur supaya bullseye-nya level. Di sini bullseye sudah level dan dia menunjukkan orientasinya adalah north 265 derajat east. Kemudian kita tandai dengan pensil. Dan kita gambarkan garis tegak lurus dengan strike searah dengan penujuan untuk deep direction-nya. Kita pastikan dulu clinometernya ini jarumnya berada pada angka 0 sebelum mengukur deep-nya. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung menempelkan sisi west kompas pada permukaan bidang searah dengan deep direction dan kita atur supaya clinometernya level. Ya, di sini clinometer level dan menunjukkan besar deep-nya adalah 4 derajat. Jadi, orientasi struktur bidang nomor 7 adalah north 265 derajat east dengan deep 4 derajat. Kemudian ini adalah struktur bidang nomor 8. Di sini kita menggunakan bantuan papan jalan untuk mengukur orientasinya. Kita letakkan papan jalannya pada permukaan bidang. Kemudian kita baru bisa mengukur orientasi dari strike-nya menggunakan sisi east dari kompas. Pastikan seluruh tepi bagian east-nya ini menempel. Baru kemudian kita atur posisi dari kompas sedemikian rupa hingga bullseye level. Di sini setelah bullseye level didapati orientasi dari strike-nya adalah north 294 derajat east. Kemudian kita tandai dengan pensil untuk arah dari strike-nya. Kemudian kita gambarkan garis tegak lurus dari strike searah dengan penujuan untuk deep direction-nya. Dan pastikan sebelum mengukur deep-nya kita mengeset clinometernya supaya dia jarumnya ada di angka 0 dulu. Baru kemudian kita tempelkan sisi west kompas searah dengan deep direction untuk mengukur deep-nya. Dan di sini kita bisa mengarahkan jarum clinometer sampai clinometer ini level untuk menentukan besar dari deep-nya. Di sini clinometernya sudah level dan kita dapati besar deep-nya adalah sekitar 85 derajat. Jadi orientasi dari struktur bidang nomor 8 adalah north 294 derajat east dengan deep 85 derajat. Kemudian ini adalah struktur bidang nomor 9. Di sini permukaan bidangnya cukup rata, jadi kita bisa langsung mengukur orientasi dari strike-nya. Kita tempelkan sisi east kompas pada permukaan bidang. Kemudian kita bisa posisikan kompasnya hingga bullseye level. Dan di sini bullseye sudah level dan menunjukkan orientasinya adalah north 7 derajat east. Kemudian kita tandai dengan pensil untuk arah strike-nya.
Dan kita gambarkan garis tegak lurus dari strike searah dengan penujaman untuk dip direction-nya. Kemudian kita pastikan klinometernya ini jarumnya ada pada angka 0. Baru kemudian kita bisa mengukur orientasi dari dip-nya. Setelah sudah 0, kita tempelkan sisi west kompas pada permukaan bidang searah dengan dip direction-nya. Kemudian kita atur jarum klinometernya sampai klinometer level. Di sini klinometernya sudah level dan kita lihat di sini kita dapati besar dipnya ini adalah 40 derajat. Jadi, orientasi dari struktur bidang nomor 9 adalah north 7 derajat east dengan dip 40 derajat. Selanjutnya, kita mengukur struktur bidang nomor 10. Di sini permukaannya cukup rata, jadi kita tidak perlu menggunakan bentuk papan jalan, bisa kita langsung ukur strike-nya. Kita tempelkan bagian east kompas pada struktur bidang. Pastikan seluruh bagian tepinya menempel pada bidang. Baru kemudian kita atur supaya bullseye level. Di sini bullseye sudah level dan menunjukkan orientasinya north 347 derajat east. Kita tandai dengan pensil untuk arah strike-nya dan kemudian kita gambar garis tegak lurus dari strike sebagai dip direction. Dan kita atur klinometer ini supaya dia ada di 0 derajat. Baru kemudian kita ukur dip-nya dengan cara menempelkan bagian west. Kita atur supaya klinometer level. Di sini klinometernya sudah level dan menunjukkan besar dip-nya itu adalah sekitar 18 derajat. Jadi orientasi dari struktur bidang nomor 10 adalah north 347 derajat east dengan dip 18 derajat. Sekarang kita akan mengukur orientasi dari struktur garis. Di sini ada dua sayap lipatan dan bagian tengahnya di struktur garis berupa hinge line. Pertama kita akan mengukur trennya menggunakan sisi east dari kompas. Kita tempelkan pada struktur garisnya, kemudian kita gerakkan kompasnya hingga bullseye level. Di sini sudah level dan menunjukkan orientasinya adalah north 334 derajat east. Itu adalah orientasi untuk trennya. Kemudian sekarang kita bisa cari plunge-nya. Pertama, jarum dari klinometernya kita pastikan sudah ada pada 0 derajat. Baru kemudian kita tempelkan sisi west dari kompas pada permukaan dari struktur garis tersebut untuk mengukur plunge-nya. Jadi di sini setelah kita tempelkan, kita bisa atur jarum pada belakang kompas untuk menggerakkan klinometernya hingga klinometernya ini level. Di sini klinometer sudah level dan menunjukkan besar plunge-nya adalah 2 derajat. Jadi orientasi trend dan plunge pada struktur garis nomor 1 adalah north 334 derajat east dengan plunge 2 derajat. Selanjutnya ini adalah struktur garis nomor 2. Di sini kita juga akan mengukur hinge line, trend dan plunge dari hinge line. Pertama kita akan mengukur orientasi dari trennya menggunakan sisi east dari kompas. Kita tempelkan bagian tepi sisi east kompas pada struktur garis tersebut dan kita buat sampai bullseye level. Di sini bullseye sudah level dan menunjukkan orientasinya adalah north 3 derajat east. Ini untuk nilai dari trennya. Kemudian kita sekarang akan mengeset dulu klinometernya sampai jarumnya ada di angka 0. Baru kemudian kita akan mengukur plunge-nya menggunakan sisi west dari kompas. Jadi kita tempelkan sisi west kompasnya ini pada struktur garis tersebut dan kita arahkan jarum klinometernya hingga klinometernya level.
Di sini klinometernya sudah level dan menunjukkan besar plunge-nya adalah sebesar 2 derajat. Jadi, orientasi dari struktur garis kedua untuk trend dan plunge-nya adalah north 3 derajat east dengan plunge 2 derajat. Kemudian ini adalah struktur garis nomor 3, di sini juga berupa hinge line. Di sini kita akan mengukur orientasi dari trend dan plunge-nya. Pertama, untuk trendnya kita mengukur menggunakan sisi east dari kompas. Kita tempelkan saja pada struktur garisnya, kemudian kita arahkan hingga bullseye level. Di sini bullseye sudah level dan menunjukkan orientasi dari trendnya adalah north 1 derajat east. Kemudian kita akan mengukur plunge-nya menggunakan sisi west dari kompas. Di sini kita set dulu klinometernya sampai dia menunjuk pada 0 derajat. Baru kita tempelkan sisi west kompas pada struktur garis tersebut untuk mengukur plunge-nya. Di sini kita atur jarum bagian belakang kompas untuk menggerakkan klinometernya sampai di level. Di sini sudah level dan menunjukkan besar plunge-nya adalah 8 derajat. Jadi, orientasi trend dan plunge dari struktur garis nomor 3 adalah north 1 derajat east dengan plunge 8 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur orientasi struktur garis dalam struktur bidang. Jadi ini adalah struktur garisnya. Dan yang pertama kita lakukan adalah mengukur orientasi strike dari struktur bidangnya. Jadi kita menggunakan bagian east dari kompas, kita tempelkan pada bidang. Kemudian kita atur hingga bullseye-nya level. Di sini bullseye sudah level dan menunjukkan orientasi north 274 derajat east. Kemudian kita tandai dengan pensil untuk arah strike-nya. Dan kemudian kita gambarkan garis tegak lurus dari strike sebagai deep direction searah dengan penujaman. Kita atur klinometernya supaya ada jarumnya berada pada angka 0. Kemudian baru kita tempelkan bagian west kompas pada bidang searah dengan deep direction untuk menentukan besar dip-nya. Kita atur supaya klinometer level. Di sini klinometer sudah level dan menunjukkan dip-nya besarnya adalah 12 derajat. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur besarnya pitch. Kita menggunakan busur, jadi busurnya kita letakkan pada garis strike yang sudah kita buat tadi. Berdasarkan pengukuran, didapati besarnya pitch adalah 85 derajat dari north. Sehingga didapati hasil orientasi dari struktur garis dalam bidang yang pertama adalah north 274 derajat east dengan dip 12 derajat dan pitch 85 derajat north. Selanjutnya di sini juga kita akan mengukur struktur garis dalam struktur bidang. Ini garisnya, struktur garisnya. Pertama kita akan mengukur orientasi dari struktur bidangnya. Jadi kita akan mengukur strike-nya menggunakan sisi east dari kompas. Kita letakkan sisi east kompasnya ini bagian tepinya pada struktur bidang. Kemudian kita pastikan bullseye itu level. Di sini bullseye sudah level dan menunjukkan besarnya adalah north 1 derajat east. Kemudian kita tandai dengan pensil. Dan kita gambarkan garis tegak lurus dari strike sebagai deep direction-nya. Kemudian klinometernya kita pastikan dulu jarumnya ini pertama ada di 0 derajat. Baru kemudian kita mengukur dip-nya dengan cara menempelkan sisi west pada kompas pada struktur bidang. Kita gerakkan hingga klinometernya ini level. Di sini sudah level dan menunjukkan besar dip-nya adalah
20 derajat. Ya, kemudian kita sekarang bisa ukur pitch-nya dengan menggunakan busur. Kita letakkan busur ini di garis strike yang tadi telah kita buat. Di sini dapati besarnya pitch adalah 70 derajat dari is. Sehingga hasil pengukuran orientasi dari struktur garis dalam bidang yang kedua adalah north 1 derajat is dengan dip 20 derajat dan pitch 70 derajat is.